Baru-baru ini berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran kosmetika abal-abal, kepolisian membongkar pemalsuan kosmetik palsu di Jawa Barat. Polisi melakukan penggerebekan rumah mewah yang berlokasi di Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Di lokasi ditemukan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang ditemukan berupa puluhan ribu kemasan berbagai macam alat kosmetik siap edar, plus bahan mentah yang belum dicampurkan. Belum lagi sejumlah kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan kosmetik abal-abal. Polisi meringkus 4 pria yang juga adalah pemilik dan peracik kosmetik. Daerah pemasarannya di sebagian besar Pantura, Jawa Barat, dan juga masuk ke beberapa daerah pinggiran kota Jakarta. Mereka berawal dari pengecer, dari pabrikan yang resmi sebetulnya. Dari situ pengalaman mereka digali dan dilanjutkan dengan memproduksi sendiri. Berbekal temuan ini, redaksi kontroversi memetakan kembali pembuatan kosmetika ilegal. Penelusuran menemukan mantan-mantan pekerja peracik kosmetik abal-abal. Mantan pekerja ini menyadari kegiatannya dapat membahayakan kesehatan. Namun, desakan ekonomilah yang memaksa ia menggeluti kegiatan terlarang ini 4 tahun lamanya. Ya gimana? Tahu bahaya ya tahu, cuman ya udah kayak gitu ya mau gimana? Tahu nggak kalau misalnya merkuri itu dilarang gitu tahu? Tahu juga, tapi kan kita yang butuh buat itu dagangannya diambil aja. Enggak, aku nggak pernah pakai. Karena apa? Ya karena tahu aku yang bikin, masa aku pakai sendiri ya nggak mungkin. Bahan utama yang digunakan adalah merkuri yang juga adalah bahan berbahaya. Sementara untuk pencampurannya digunakan bahan yang bermerek yang banyak dijual di pasaran seperti bedak, lotion, salep, hingga pembersih wajah. Sementara untuk mencampurkannya dilakukan tanpa takaran, hanya berdasarkan perkiraan hingga mendapatkan warna yang disesuaikan seperti warna kosmetika aslinya. Sementara untuk memperoleh bahan, ia mendapatkan dari bandar tertentu. Itu bahannya ada KW1, bahan dasarnya. Terus bisa campurannya bisa semau kita sih apa aja. Bisa bedak, itu bedak, bisa bedak, bisa hand body ya apa aja semau kita. Semaunya kita aja, kalau segini perasaan kita campurnya segini gitu. Dari kacamata medis, merkuri yang menjadi bahan utama adalah bahan yang sangat berbahaya. Merkuri atau air raksa adalah logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Merkuri ini biasa digunakan di bidang-bidang perindustrian, pertanian, pertambangan, dan peralatan fisika. Merkuri itu sebenarnya sebuah logam yang dipakai di industri. Hanya karena perkembangan dunia kecantikan sangat ingin produk yang instan, akhirnya dipakai untuk sebagai whitening. Merkuri ini mampu mematikan sel pigmen yang dengan cepat sekaligus bisa memutihkan kulit. Merkuri ditetapkan sebagai bahan berbahaya untuk pemutihan kulit dan dilarang diedarkan sebagai pemutih kulit sejak tahun 1990. Merkuri itu punya efek bisa mematikan sel pigmen. Karena dia bisa mematikan sel pigmen, karena dia logam, sehingga akhirnya dipakai sebagai whitening. Yang harusnya sudah mulai dilarang dari tahun 90 sebagai whitening. Tetapi sampai sekarang masih banyak beredar karena efeknya cepat. Adapun dampak penggunaan merkuri meliputi gangguan syaraf, emosi, gangguan otak, gagal ginjal, dan dapat memperlambat pertumbuhan janin. Di samping itu dapat juga mengakibatkan keguguran hingga kanker akibat efek akumulasi teratogenik. Terutama yang paling bahaya efek-efek jangka pendek. Kemudian efek-efek jangka panjang yang kita khawatirkan adalah bisa merusak jaringan kulit, kemudian saraf, ginjal juga akan bisa menyebabkan kanker pada kulit. Dampak penggunaan kosmetika abal-abal ini dirasakan oleh banyak kalangan. Salah satunya dirasakan warga Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Niatnya ingin membersihkan wajah menjadi putih dan menghilangkan bintik-bintik hitam. Namun malah berujung pada rusaknya kulit wajah. Ya harganya sih nggak sama, ada yang 8.000 berapa yang murah-murah, terus ada yang 800 satu set. Kan pengen bersih gitu, kan plek hitam penuh habis melahirkan,
Jadi pengen bersih lah. Setelah menggunakan kosmetika abal-abal yang ia beli, kulit wajahnya memerah. Kulit wajah memutih namun dengan putih yang berbeda dari kulit normal pada umumnya. Pemakaian yang berlebihan membuat kulit wajah menimbulkan bintik-bintik hitam. Ya putih sih, bersih gitu. Ya sebulan lah bersih, putih. Terus yang nggak pakai-pakai lagi ya kembali lagi. Ya pengen bersih Pak, kan itu apa? Mukanya kan ini banyak plek hitam kan, apalagi habis melahirkan itu hitam semua di hidung di sini. Sangat hitam, jadi lihat orang kan bagus-bagus mukanya. Ikutan lah. Dalam ilmu kedokteran, kulit wajah secara cepat bisa memutih setelah menggunakan kosmetik berbahan dasar merkuri dan akan kembali menghitam setelah menghentikan penggunaannya. Hal ini disebabkan sel pigmen yang secara cepat mati, namun sel yang mati kemudian akan tertimbun sehingga menimbulkan ochronosis. Sebetulnya secara kasat mata bisa ya. Biasanya krem-krem kosmetik ilegal itu dia tidak ada tulisan Balai POM, terus kemudian tidak ada kandungan bahan-bahan kosmetik itu apa, komposisinya, terus ED-nya, terus produksinya dari siapa, dan sebelumnya nomor registrasi dari Balai POM. Itu secara fisik. Kalau kita lihat dari kremnya, biasanya dia ada bau yang menyengat, kemudian mengkilat seperti logam. Dan biasanya mereka cukup hanya memberikan 2, pagi, malam. Balai Besar POM Kota Bandung juga melakukan pemeriksaan zat kimia yang dikandung dalam kosmetik, termasuk penggunaan merkuri, asam teiona, dan hidrokinon yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Meski demikian, BPOM membutuhkan kerjasama dengan instansi lain, seperti Disperindak dan Kepolisian, untuk memastikan produk kosmetika bermasalah ini adalah palsu. Di Permenkes 1176 ditentukan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia itu harus terdaftar. Terdaftarnya bagaimana? Dengan cara dinotifikasi. Dinotifikasinya itu di mana? Di Badan POM. Akhirnya, permintaan konsumen kosmetik murah dengan hasil instan suka tidak suka memacu maraknya bisnis ilegal seperti ini. Perlu kesadaran dari masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal. Ini pun harus dipagari dengan aturan ketat berupa pengawasan agar bisnis haram ini tidak semakin meluas dan membahayakan masyarakat. Tim Liputan Trans 7.